Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat file konfigurasi untuk on-cloud. Pertama, untuk pembuatan file konfigurasi ini kita ketikkan saja seperti berikut. Nah, kemudian kita tekan enter. Kemudian pada file ini kita akan mengisi perintah konfigurasi yang digunakan untuk mengakses on-cloud. Perintahnya adalah seperti berikut. Kemudian kita simpan konfigurasi ini. Enter. Nah, file konfigurasi tadi sudah kita isi dengan perintah ya untuk mengakses on-cloud itu sendiri. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menghidupkan beberapa modul dari Apache itu sendiri, yaitu rewrite, main, dan juga unique ID dengan mengetikkan perintah ini. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita harus merestart server Apache itu sendiri dengan perintah restart Apache. Kemudian kita enter. Setelah merestart server Apache, kemudian kita masuk ke virtual machine. Kemudian kita harus mengkopikan public IP dari project kelompok 1 ini. Lalu kita buka di browser. Untuk membuka halaman konfigurasi on-cloud. Setelah kita masuk pada halaman konfigurasi on-cloud, langkah selanjutnya adalah kita membuat user baru. Kita beri nama kelompok 1. Kemudian untuk sandinya oke. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita menginput user basis data sudah kita atur tadi ya. Kalau di sini namanya cloud untuk user. Kemudian untuk sandinya nama basis datanya adalah cloud DB. Kemudian kita klik selesaikan instalasi. Kita tunggu. Kemudian kita coba login ya menggunakan username yang tadi kita buat, yaitu kelompok 1. Pada tahap ini langkah instalasi sudah selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya akan ada penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada pada on-cloud ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang on-cloud dan fitur-fiturnya. Nah, sebelum kita menjelaskan, kita perkenalan dulu. Nama saya Prima Putri Yuliani dan teman saya Fitriana Rosifa. Di sini kami akan menjelaskan tentang on-cloud dan fiturnya. On-cloud sendiri merupakan suatu aplikasi open source yang mendukung teknologi cloud computing, terutama untuk menjadikan layanan cloud storage, yakni suatu layanan penyimpanan file secara online melalui jaringan cloud computing. On-cloud ini termasuk dalam kategori IaaS atau Infrastructure as a Service. Dengan on-cloud ini kita dapat menyimpan file, folder, audio, galeri foto, dan dokumen lainnya. Kita juga dapat mengakses file dan melakukan sinkronisasi file yang terdapat pada server on-cloud dengan perangkat mobile, desktop, atau web browser. Nah, untuk sini kita sudah berada di halaman utama on-cloud setelah kita login. Nah, di on-cloud ini kita dapat mengakses file dengan antarmuka web on-cloud. Di sini kita dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus file, serta kita bisa share dan reshare file juga. Nah, di halaman ini kita dapat melihat semua berkas yang kita punya. Kemudian, untuk menu sebelah kiri, di sini ada menu favorit. Kemudian dibagikan dengan kita. Kemudian ada tag, ada berkas yang dihapus, dan juga pengaturan.
Nah, di atas ini terdapat tanda plus. Di sini kita dapat mengunggah file secara langsung atau membuat folder terlebih dahulu. Kemudian di sini kita dapat menandai file atau folder yang kita punya, kemudian menambahkannya ke favorit. Kemudian di sini kita bisa membagikannya. Kemudian di titik 3 ini kita dapat melihat rincian, mengubah nama, mendownload, dan juga menghapus file atau folder. Kemudian di kanan atas ini ada kolom pencarian, ada notifikasi, dan juga terdapat username kita. Di sini juga terdapat menu drop down, yaitu untuk melihat pengaturan pengguna dan untuk keluar. Kita lihat menu pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan pribadi yang umum. Di sini kita dapat sebagai pengguna kita dapat mengelola pengaturan pribadi. Di sini kita dapat mengatur foto profil, kemudian mengubah nama lengkap dan email. Kemudian kita juga dapat mengubah sandi dan juga bahasa. Dan juga di sini terdapat versi cloud yang digunakan. Selanjutnya kita ke penyimpanan. Di penyimpanan ini terdapat penyimpanan eksternal jika administrator cloud kita sudah mengaktifkan penyimpanan eksternal dan bagaimana mereka mengonfigurasi penyimpanan eksternal, maka di bagian ini kita dapat menambahkan satu atau beberapa penyimpanan eksternal. Kemudian selanjutnya ada menu berbagi atau sharing. Di bagian ini kita dapat mengatur apakah secara otomatis kita menerima pembagian pengguna lokal yang baru masuk dan juga mengizinkan untuk menemukan user kita melalui pelengkapan otomatis dalam dialog berbagi. Kita checklist dua-duanya. Kemudian selanjutnya ada keamanan. Nah, di keamanan ini kita dapat mengelola domain whitelist. Kemudian kita bisa menambahkannya di sini. Kemudian kita juga dapat melihat dan menghapus user session. Kemudian membuat kata sandi aplikasi baru. Ini ya, yang app password atau tokens. Kemudian kita lihat yang additional. Nah, di sini tidak terdapat pengaturan karena administrator tidak mengaktifkannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang ada di OnCloud. Di aplikasi manajemen ini, kita dapat melihat aplikasi yang diaktifkan dan yang dinonaktifkan. Nah, kita lihat yang bisa yang diaktifkan. So, enable apps. Yang pertama, ada admin config report, delete file, federation, provisioning API, share file, update, notification, version, collaborative tag, comment, first run wizard, market, media viewer, notifikasi. Nah, selanjutnya pada show disable apps ini terdapat default encryption module, external shift, external user support. Nah, berikut pada bagian umum ini kita dapat melihat peringatan keamanan dan pengaturan. Ya, seperti ada server email. Di sini kita digunakan untuk mengirim notifikasi keluar. Ya, terus ada enterprise license key, lalu pengupdatean, log, sistem status. Nah, dalam penyimpanan ini kita dapat mengaktifkan penyimpanan eksternal.
sebelum itu kita checklist dulu pada bagian penyimpanan eksternal, yaitu enable external storage. Lalu pada bagian enkripsi, kita dapat mengaktifkan enkripsi dari sisi server. Nah, kita checklist pada bagian aktifkan enkripsi sisi server. Lalu terdapat notifikasi yang ada di layar. Lalu kemudian untuk menu berbagi ini kita dapat mengatur pengaturan seperti izinkan aplikasi untuk menggunakan API pembagian, izinkan pengguna untuk membagikan via tautan, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian help and tips, di sini terdapat bagaimana cara membuat cadangan, pemeliharaan performa, memperbaiki config, tema, panduan keselamatan, dan keamanan. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.